Di part sebelumnya, Hitian dan yang lainnya sudah memasuki zona liar untuk menyelesaikan ujian akademi sekolah agar bisa mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa, yaitu darah monster dan uang cash sebesar $100.000, di mana Mosinbe, si anak akademi pertama, sedang memburu monster tingkat semu yang memiliki poin paling tinggi di dalam ujian ini. Namun seperti yang kita tahu, jika di part sebelumnya Mosinbe itu gagal karena serangan telaknya itu masih belum cukup membuat monster semu mati. Di saat momen itu juga monster semu berhasil melarikan diri. Hitian yang melihat itu tentu saja sangat merasa senang serta bergegas mengejarnya, disusul oleh para anak akademi pertama. Sesampainya di suatu tempat, Hitian pun menemukan sebuah jejak di mana lendir-lendir ular berceceran di depan Hitian, serta Hitian yakin jika monster semu itu bersembunyi di dalam gedung tua. Kemudian Hitian berjalan untuk memeriksanya. Baru saja beberapa langkah, Hitian sudah bisa merasakan aura yang sangat luar biasa, di mana monster itu sudah berdiri di hadapan Hitian sambil meminum beberapa tetes cairan. Hitian yang melihat itu sempat berpikir, cairan apa yang ia minum? Apakah itu cairan untuk memulihkan diri? Aku tak peduli, aku tidak ada waktu lagi. Lalu Hitian pun mengeluarkan sebuah pedang dan bersiap-siap menghabisi monster tersebut. Satu serangan Hitian dilancarkan, di mana kecepatan dan kemampuan berpedang disatukan. Akan tetapi itu semua masih belum cukup, karena sang monster masih mampu mengimbangi serangan seperti itu. Bahkan Hitian pun terpental di udara dan pedangnya terhempas dari tangannya. Hitian yang mulai memahami situasi memanfaatkan momen itu untuk melancarkan sebuah serangan 3 panah sekaligus, di mana panah-panah itu berhasil membutakan mata dari monster raksasa. Lalu pedang Hitian pun berputar-putar di udara dan kembali lagi ke tangan Hitian. Kemudian Hitian pun bergerak untuk menyerang tangan monster tersebut, dan tangan sang monster pun tertebas dengan sempurna, yang menandakan pertarungan ini berakhir. Hitian yang berhasil mengalahkan monster semu berkata, aku sungguh beruntung karena berkat Mosinbe, monster itu melemah. Jika tidak mungkin saja aku bisa kalah. Lalu Hitian mengumpulkan item yang ia perlukan, seperti cairan yang diminum oleh monster itu sebelumnya, darahnya, lalu jantungnya, dan juga bola matanya, sebagai bukti bahwa Hitian lah yang berhasil mengalahkan monster tersebut. Wah, sepertinya semua sudah selesai. Kini waktunya untuk pergi sebelum ada orang yang datang ke sini. Dengan begini, poinku seharusnya sudah sangatlah cukup untuk menempatkanku di posisi pertama. Tak lama berselang, para anak akademi pertama pun tiba, di mana mereka kaget dengan apa yang mereka lihat, karena semua yang ada dari monster itu sudah tidak ada yang tersisa, melainkan hanya tinggal bangkainya saja. Mosinbe yang melihat bangkai monster itu berteriak, Anyim, siapa yang berani-beraninya orang yang melakukan ini padaku? Lihat saja, akan kupastikan aku akan menghabisimu. Lalu mereka pun keluar dari gedung tua, diiringi rincikan hujan yang menyertainya. Hitian yang melihat pergerakan mereka hanya terus memantau mereka. Anak buah Mosinbe berkata, sekarang apa yang harus kami lakukan? Mosinbe menjawab, cari orang itu dan bawa dia ke hadapanku. Aku yakin dia tidak jauh dari sini. Begitu ya. Jadi itu rencanamu, Mosinbe. Kalau begitu, aku akan terus bersembunyi sampai ujian akademi ini berakhir. Waktu pun masih cukup panjang, yaitu 3 hari lagi. Kalau begitu, dengan waktu yang tersisa aku harus bersembunyi dan menaikkan bakat kultivasiku.
Kemudian, Itian pun pergi ke suatu gedung kosong untuk bersembunyi dan meningkatkan kekuatannya. Itian mencoba meminum cairan dari monster itu. Meski rasanya terasa aneh, tapi efek yang dihasilkan terasa luar biasa, di mana bakat kultivasi Itian naik hingga 4 kali lebih cepat dari biasanya. Dan itu baru dari satu botol saja, belum lagi dari item yang lain. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu, di mana ujian akademi telah selesai. Semua para peserta yang selamat dipersilakan berkumpul untuk menghitung poin mereka, di mana para murid ada yang dapat 10 poin, 23 poin, dan bahkan ada yang 0 poin. Di saat mereka menghitung poin mereka dikejutkan dengan kedatangan Lion King yang melemparkan tasnya untuk dihitung berapa poin dirinya. Dan poin Lion King adalah 195, yang membuat murid akademi kelima iri padanya. Tak lama dari situ, Mosinbe si anak berbakat pun muncul sambil meledek Lion King. Hah? Apa? Kau bercanda? 195, berani-beraninya menantangku tadi. Panitia, tolong hitung poinku, ucap Mosinbe sambil mengeluarkan item dan poin yang ia dapatkan. Di mana sang panitia cukup terkejut. Apa? Poin Mosinbe adalah 427 poin. Apa? Poin yang sangat jauh. Lion King yang mendengarkan itu tak terima karena Mosinbe telah mengambil poin orang lemah yang ada di sekitarnya. Namun Mosinbe tak peduli akan hal itu. Para murid yang takjub berkata, "Wah, kalau begini kau pasti yang pertama, Mosinbe." Mosinbe menjawab, "Tidak. Orang yang mendapatkan posisi pertama seharusnya dia memiliki poin di atas 1000 poin." Apa? 1000 poin? Hah, kau bercanda. Sepertinya semua murid sudah keluar. Seharusnya seperti itu. Jika tidak, maka mereka akan dianggap mati. Bisa dilihat kan, Mosinbe lah yang akan menjadi pemenang. Namun, belum sempat memutuskan pemenangnya, tiba-tiba terlihatlah seseorang yang berjalan dari jauh. Dan orang itu adalah Itian. Yang secara mengejutkan, Itian memperlihatkan item yang ia dapat, yang membuat panitia tak percaya jika bola mata monster berhasil Itian miliki. Dan poin Itian adalah 1163 poin, yang secara otomatis Itian sekarang ada di peringkat pertama. Selamat kau Itian, kau berhak mendapatkan hadiah $100.000. Zhang Bao yang melihat itu berteriak kesenangan, sementara Lion King malah kebingungan. Berbeda halnya dengan Mosinbe yang tersenyum. Akhirnya kau keluar juga, pencuri sialan. Tak kusangka kau datang dari akademi kelima. Hei Jabri, cepat cari tahu tentang orang itu. Baik Tuan Muda. Semua murid akademi kelima sangat bangga kepada Itian, tetapi tidak dengan sang guru, karena menurutnya Itian telah mengganggu keluarga Mosinbe. Bisa saja Itian mati tiba-tiba. Lalu semua pemenang ranking pun dipersilakan naik ke atas panggung, di mana Itian di posisi pertama, Mosinbe di posisi kedua, dan Lion King di posisi ketiga. Di tengah panggung itu, Mosinbe berkata, "Hei bocah, beraninya kau mengambil sesuatu dariku. Benarkah itu?" ucap Itian yang tidak takut sama sekali kepada Mosinbe. Lalu Lion King berkata, "Hei Tuan Mosinbe bodoh, bukankah 427 poin milikmu adalah hasil merebut dari orang yang lemah? Lantas apa bedanya?" Mosinbe menjawab dengan senyuman jahat dan bertanya, "Kau pikir siapa yang paling kuat dari kita bertiga?" Itian yang mendengarkan itu langsung berkata dan mendekatinya, "Kau pikir siapa yang takut denganmu, Mo? Jika kau ada waktu, aku sangat siap untuk itu." Bocah yang menari. Sementara dalam hati Itian berkata, tidak ada lagi cara untuk menghadapi orang seperti dia, melainkan harus terus bertambah kuat.
Kemudian Itian pun telah pulang ke rumah, di mana sang adik menunggunya dengan sangatlah cemas. "Kakak, akhirnya kau pulang juga." "Ya Yeyu, aku bawa banyak sekali hadiah untukmu, dan banyak uang lah untuk kita hidup." Kemudian item dikeluarkan. Karena item yang Itian dapat itu terlalu banyak, ia pun memutuskan untuk melihat item itu di buku kultivasi. Dan benar saja, jika cairan yang diminum oleh monster itu adalah cairan penambah kultivasi, yang membuat bakat kultivasi seseorang bertambah dengan sangatlah drastis. Itian yang mengetahui bakat sang adik sangatlah berguna, mencoba memberikan cairan itu kepada Yeyu, agar Yeyu dapat menggunakan kemampuan tersembunyi di dalam tubuhnya. Dan benar saja, Itian meminumkan item itu kepada adiknya Yeyu. Karena menurut Tian itu sangatlah penting untuk bisa menjaga dirinya kelak. Setelah meminumkan item itu, tubuh Yeyu pun bercahaya dan Tian terus mengawasinya. Meski Itian merasa ada yang aneh kepada Yeyu karena bakat sang adik tidak ada yang berubah. Lalu Yeyu pun tiba-tiba tertidur dan Itian terus meningkatkan kultivasinya di sebelah Yeyu. Setelah 1 jam berlalu, tiba-tiba tubuh Yeyu kembali bersinar, di mana kultivasinya meningkat dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah. Itian yang melihat itu sangatlah senang dan berniat untuk terus meningkatkan kekuatannya, karena ia tahu kalau dirinya akan menjadi incaran Moshinbe. Kemudian, Itian meminum darah monster tingkat menengah agar ia bisa meningkatkan kekuatannya itu. Dan benar saja, kultivasi Itian meningkat 8 kali lebih cepat, sampai Itian berniat menghabiskan semua itu. Tak lama berselang, di sekitar halaman sekolah, Itian terus melatih dirinya. Akan tetapi Zhang Bao mendatanginya dan memberikan kabar buruk pada Itian jika keluarga Mo mengincar Itian. Awalnya Itian tidak terlalu khawatir akan hal itu. Akan tetapi Zhang Bao berkata, jika Moshinbe sudah mencapai kelas pejuang. Itian yang mendengarkan itu cukup panik. Bagaimana bisa Moshinbe mendapatkan kekuatan itu? Padahal sebelumnya kekuatannya masih kelas menengah. Sepertinya kau lupa sesuatu ya Itian. Jika keluarga Moshinbe memiliki segalanya, sedangkan kau hanya memiliki 3 botol monster saja. Kau benar Zhang Bao. Sementara itu, di tempat kediaman Moshinbe, sebuah pintu raksasa diperlihatkan yang tiba-tiba hancur seketika dan keluarlah seseorang dari sana. "Selamat Tuan Muda, kau berhasil mencapai level pejuang. Tuan Muda, aku yakin kau pasti akan menang." Dan orang yang misterius itu adalah Moshinbe yang sedang mengaktifkan level pejuang.